Saya minta maaf, macet banget hari ini. Long weekend kayaknya ya. Walaupun satu sisi saya udah excited dari minggu lalu, bisa balik ke rumah sendiri. Terima kasih untuk saya Bapak Ibu untuk terus berdoa ya. Kita percaya Tuhan punya rencana malam hari ini. Mari sama-sama kita saya ajak kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah di luar sangat macet sekali. Kami masih bisa datang beribadah dengan tekad dan komitmen yang kami percaya berasal dari Tuhan juga. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu tanpa pertolongan dari Allah Roh Kudus, kami tidak tergerak untuk terinspirasi karena kami membaca firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan penguraiannya Tuhan, kami juga bisa mengeraskan hati. Karena kami pikir kami sudah biasa mendengar firman Tuhan dan itu tidak menyentuh hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon dengan kekuatan dari Allah sendiri, supaya kami haus Tuhan, dan kami rindu untuk terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Maleakhi pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya mau membagi bagian firman Tuhan seperti berikut. Bapak Ibu boleh tolong slide-nya setelah ini. Oke. Bapak Saudara, saya mau membagi bagian firman Tuhan yang kita baca, khususnya ayat yang kedua, kalimat terakhir, lalu kemudian dilanjutkan ayat yang ketiga. Maksudnya apa bagian firman Tuhan ini? Boleh tolong diklik. Bapak Saudara, bagian kalimat terakhir ayat yang kedua itu berbicara tentang siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita. Di sini diibaratkan seperti api pemurni logam. Kalau kita kenal Allah kita sebagai Allah yang bersahabat, Allah yang penuh kasih, Allah yang sabar. Tapi di bagian ini secara khusus ngomong bahwa Allah itu juga seperti api pemurni logam dan sabun penatu. Kita tahu dua-duanya, baik api pemurni logam maupun sabun penatu itu tujuannya adalah untuk membersihkan, menyucikan, memurnikan. Makanya kemudian apa yang akan dilakukan Tuhan di dalam statusnya sebagai api pemurni logam? Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi. Nah, kita akan lihat sedikit tentang orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak. Bukan tanpa tujuan Tuhan melakukan itu semua, karena Ia mau supaya bukan hanya orang-orang Lewi sebenarnya. Walaupun dalam konteksnya kita baca kitab Maleakhi ini ngomong tentang kritik terhadap para imam. Orang-orang yang seharusnya hidup dekat dengan Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan, belum kepencet ya. Orang-orang yang mempersembahkan kurban atau beribadah kepada Tuhan di dalam kebenaran. Kalau gitu berarti ternyata selama ini mungkin ada orang-orang Lewi, para imam, bahkan umat Allah yang dibawa oleh imam dan orang Lewi beribadah sih kepada Tuhan, tetapi bukan dalam kebenaran, Bapak Saudara. Pertama-tama saya mau mengajak kita untuk melihat bagian yang tadi kita tidak baca, ayat yang pertama itu ngomongin tentang kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Kedatangan Tuhan Yesus. Sedikit sebagai backgroundnya, ayat 1 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Padahal kita tahu Tuhan Yesus di zaman kita ini dia sudah datang untuk yang pertama kali ke dalam dunia, berinkarnasi, menjadi juru selamat.
Tapi di bagian ini ketika dikatakan di situ utusan perjanjian yang kita semua inginkan, waktu itu orang Israel inginkan, itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Bukan lagi sebagai juru selamat yang mau setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, tetapi kedatangannya yang kedua kali, dia bertindak sebagai hakim. Sebagai hakim yang berkuasa dan hakim yang akan memisahkan antara orang-orang yang sudah percaya dengan mereka yang tidak mau percaya. Atau memisahkan juga orang-orang yang bilang dirinya sudah percaya Tuhan. Tapi sebenarnya orang itu GR kali terhadap diri sendiri. Dia ngaku-ngaku sudah percaya, padahal belum percaya Tuhan. Lalu kemudian orang-orang yang kelihatannya percaya dan juga termasuk golongan orang yang tidak percaya, mereka akan tahu, mereka akan pergi ke jalur yang mana, ke neraka atau ke surga, Bapak Saudara. Tapi pertanyaannya begini bagi saya, ketika Yesus datang kedua kali sebagai hakim, Saudara, kita memang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya, waktu Yesus datang kedua kali, dan bagi kita yang masih hidup, Saudara, waktu Yesus bertemu dengan kita, apakah kita dengan yakin mengatakan bahwa saya sudah hidup berkenan kepada Allah? Dengan catatan bahwa setelah saya percaya Tuhan, ya udah cukup. Toh saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lalu kemudian ketika Yesus datang kedua kali, lalu setelah kita percaya Tuhan, hidup kita masih sama seperti dulu. Pembedanya cuma saya sudah percaya Yesus. Saudara, apakah kemudian kita menjadi orang-orang yang setiap kali kita datang ke rumah Tuhan atau kita bertemu dengan Tuhan kedua kali, kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa Tuhan, bawalah saya. Tuhan, saya sudah terima Engkau sebagai Juru Selamatku. Jadi saya sudah pasti seharusnya berkenan kepada Tuhan. Jawaban? Saya percaya banyak kita yang sangat-sangat tidak confident dengan diri sendiri. Karena kita tahu siapa kita. Oleh karena itu bagian ini penting ketika dikatakan sebelum mereka dapat menyembahnya dalam kebenaran. Atau kalau bahasa sederhananya, sebelum kita ketemu Tuhan yang kedua kali datang dan kita dengan confident mengatakan saya sudah hidup memperkenankan hati Tuhan dengan beribadah, maka saya perlu dimurnikan dengan api pemurni. Saudara, Yesus menyelamatkan kita bukan untuk ongkang-ongkang kaki. Tapi dia terus mengerjakan dalam diri kita, memurnikan kita. Kita baca di dalam Efesus, dia mau supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu dia memurnikan kita. Saudara, bukankah banyak di antara kita yang kalau kita mau kritis terhadap sendiri, kita datang menyembah Tuhan tidak dalam kebenaran. Tidak dalam kebenaran. Banyak di antara kita yang datang ke gereja mungkin masih membawa sakit hati. Entah terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap rekan pelayanan, bahkan terhadap hamba Tuhan. Ketika harapan kita tidak sesuai, gereja tidak melayani sebagaimana yang saya pikir seharusnya gereja melayani, kita kemudian menjadi kecewa dengan gereja. Banyak di antara kita, atau kalau bukan kita, anak kita, orang laki-laki pada umumnya, dan sekarang juga tidak terkecuali para wanita yang masih terjebak dengan dosa ketamakan atau dosa pornografi. Tangan kita tidak berhenti, stop untuk scrolling down atau scrolling up di media sosial. Tidak terpuaskan padahal dengan melihat gambar-gambar yang sensual, barang-barang yang branded, yang kita coba miliki atau pergi liburan ke tempat yang kelihatannya, wah, kalau saya bisa ada di sana, saya bisa refresh, saya bisa recharge. Saudara, kita hidup dengan disuguhi hal-hal yang sangat menarik. Dan jangan-jangan banyak di antara kita yang hidupnya juga masih sembarangan. Menganggap murah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Datang beribadah hanya sekedar rutinitas. Kayaknya ada yang kurang gitu ya kalau nggak ke gereja. Apalagi saya hamba Tuhan. Ada yang salah kalau saya nggak ke gereja hari Minggu. Dengan motivasi yang salah, bukan ingin cari Tuhan. Dan dengan hati yang rindu dan haus,
Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku datang karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Dengan hati yang tertunduk, hormat, dan menyembah Tuhan. So, dalam bagian yang kita baca, tadi disinggung ya, tentang orang Lewi. Salah satu dari 12 suku Israel yang ditugaskan secara khusus untuk melayani ibadah di dalam kemah suci atau bait Allah di Yerusalem. Saudara, orang Lewi, walaupun dia menjabat, punya profesi religius dengan segala kekasannya, jubah yang khusus, kemudian syarat-syarat pengudusan diri yang lebih dari umat Allah, punya tanggung jawab resmi di dalam rumah Tuhan, di dalam menjalankan ibadah, mengikuti ritual ibadah secara rutin sesuai dengan ketentuan bagi mereka, mengangkat barang-barang kudus, mereka dikhususkan bagi Tuhan. Tapi saudara, itu tidak menjamin Tuhan berkenan kepada sebagian besar mereka. Saudara, ini menjadi peringatan akan kita. Kalau orang-orang yang dikhususkan begitu rupa dalam perjanjian lama saja bisa jatuh di dalam dosa, menyembah Tuhan bukan di dalam kebenaran, maka apalagi kita? Apalagi kita? Kita hidup di dalam zaman anugerah. Tidak perlu baju yang khusus datang ke dalam rumah Tuhan, asal rapih. Tidak perlu setiap kita punya alasan yang cukup kuat untuk ya udah datang aja ke rumah Tuhan. Mereka harus melayani Tuhan. Saudara, kita hidup di dalam zaman anugerah, makanya kita perlu berhati-hati. Saudara, oleh karena itu penting bagi setiap kita seperti orang Lewi menjalani proses pemurnian. Saudara, saya mencari-cari kira-kira ini kalau logam dimurnikan, emas dan perak, saya cuma dapatnya yang emas. Saudara, kira-kira berapa derajat ya untuk memurnikan emas di dalam cara yang tradisional zaman dulu? Karena belum ada cara sekarang yang pakai elektrolit segala macam. Waktu itu cuma melalui api, dibakar begitu rupa. Saudara, saya mendapatkan keterangan itu kira-kira derajatnya 1064 derajat Celcius. 10 kali lipat lebih dari air mendidih. Saya pernah baca kisah Daniel, bukan? Di situ dicatat di Daniel 3 ayat 19, dikatakan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar, maka mereka dihukum dengan dibakar. Masukkan ke dalam api yang dibuat 7 kali lebih panas. Maka ketika ada orang yang mengangkat mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, pengawal-pengawal yang tubuhnya kekar dan terlatih menghadapi kesulitan di dalam peperangan, pengawal-pengawal itu langsung terbakar ketika dekat saja. Sudah, api pemurni logam itu pasti menyakitkan. Pasti menyakitkan. Pasti membuat kita gelisah, tidak nyaman, saudara. Pemurnian membutuhkan api yang sangat panas. Dan mungkin sekarang, saat ini, saudara. Saya nggak tahu deh. Kadang-kadang kita datang ke dalam rumah Tuhan, berdoa, membawa segala pergumulan. Mungkinkah pergumulan itu adalah api pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Bentuk masalah apapun, saudara. Bukan seperti api lilin yang sekedar mungkin kalau kita pegang kesundut sakit, itu aja udah sakit gitu ya. Apalagi ini yang 1064 derajat Celcius. So, jadi kesimpulannya, setiap kita yang mau dimurnikan oleh Tuhan, maka saudara, nantikanlah. Saya nggak berani kata harapkanlah, karena kita pasti semua mau lari dari api pemurnian. Tetapi tidak bisa lari, karena kita harus menantikan kesakitan, kesulitan, disalahpahami, dikucilkan, menjadi tidak populer. Sampai puncaknya mungkin seperti Tuhan Yesus disalib. Saya percaya nggak setiap kita mengalami jalan salib. Tapi nggak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara, kecuali merangkul kesusahan itu, api pemurni itu, jika kita ingin dimurnikan. Saudara, selain itu, gambaran yang menarik, di situ dikatakan, ia akan duduk. Orang di zaman dulu memurnikan emas, perak, matanya benar-benar harus tertuju dengan cermat, sampai semua kotoran-kotoran logam yang tidak murni itu naik ke atas. Dia harus mengangkat dan membersihkannya, dan kemudian dia bisa melihat bayangannya atau cerminnya
di atas logam yang sudah mulia itu, maka dia harus terus memastikan itu terjadi. Dia fokus, konsentrasi di sana. Sudah kita tahu, api pemurni logam itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Tuhan kita. Dan ia akan duduk, dia akan mengejar kita. Perhatiannya, fokusnya pada kita yang mau dimurnikan. Atau kadang-kadang kita terpaksa dimurnikan. Tidak akan teralihkan. Saudara, emas, perak dimurnikan dengan itu harus ditungguin. Maka Tuhan juga akan tungguin kita. Dia akan pelototin kita. Dia akan tongkrongin kita. Sampai kita jadi seperti apa yang dia mau kita jadi. Apakah kita cukup berani? Tapi mungkin berita baiknya ketika Tuhan nongkrongin kita. Saudara, bukankah waktu itu dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang bersama dengan kita menghadapi bukan hanya kesulitan, tetapi proses pemurnian kita. Demi kebaikan kita. Di dalam kesakitan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, betapa berita yang sangat menghibur, walaupun sulit untuk dijalani. Saudara, kita sering tergoda dan jatuh dalam pemikiran, jika Tuhan menyertai kita, maka kita hidupnya enak. Kita hidupnya nyaman, kita hidupnya kecukupan, sehat-sehat, relasi dengan keluarga baik-baik, bisnis lancar-lancar. Tapi gambaran di sini, Tuhan yang menyertai kita, dia duduk nongkrongin kita untuk menyucikan kita dengan api, bukan dengan kenyamanan. Saudara, kenapa sih sampai perlu begitu? Kenapa sih Tuhan pakai aja udah, saya pelayanan aja buat Tuhan. Saya lakukan ini dan itu cukup Tuhan. Itu kan bisa jadi cara proses memurnikan saya juga kan. Saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Saudara, ada perkataan yang menarik, saya cuma kutip di sini. Tuhan jauh lebih concern, lebih peduli pada keberadaan diri kita. Bukan pada apa yang kita lakukan. Ulang ya. Tuhan jauh lebih peduli, lebih concern, bukan dengan apa yang kita lakukan. Tapi dengan keberadaan diri kita. Siapa kita? Being kita. Bukan doing kita di luar, tetapi being kita di dalam. Bukan berarti gak penting pelayanan. Tapi saudara tahu, banyak cerita. Ketika orang sudah melayani sekian puluh tahun. Ketika orang sudah memberikan persembahan yang besar. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Entah di dalam pelayanan, entah di dalam hidup pribadinya. Lalu kemudian menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan. Doingnya itu bisa jadi kamuflase rohani. Dirinya sendiri gak ada relasi sama Tuhan. Dan Tuhan mengejar itu tuh. Tuhan mau kita terlepas dari apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Tidak melakukan apapun. Kadang kan kalau kita sudah tua atau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, kita sakit, lumpuh. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan it's okay buat Tuhan. Asal being kita tercapai sesuai dengan rencana Tuhan. Nah saudara, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana Tuhan memurnikan kita? Apakah hanya dengan kesulitan? Saya percaya. Orang banyak berkata begini. Baiklah kita belajar dari kesalahan. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan. Cuma kan pertanyaannya, dari mana saya tahu saya salah? Kalau bukan dari satu standar. Dan sebagai orang percaya, sudah pasti standar kita adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka. Tuhan Yesus sedang berdoa untuk murid-murid. Kuduskanlah murid-murid. Orang-orang yang engkau percayakanku Bapa kepadaku. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan apa kebenaran itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara, singkat aja ya, karena waktunya sudah terlalu banyak saya ambil. Firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar. Apakah itu cukup? Saya jadi lupa firman Tuhan minggu lalu apa. Kalau tidak kita isi setiap hari, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi mempelajari firman Tuhan. Bagian kita adalah mempelajari firman Tuhan. Ini terlalu sayang kalau nggak dibaca, Bapak Saudara. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah itu hidup dan kuat.
lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Saudara, kalau ketika kita mau melakukan satu yang salah, kita tahu apapun itu, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, kita tahu kita salah. Mungkin Roh Kudus sedang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita pernah baca. Kasihilah sesamamu. Tapi ketika perasaan kita udah kebal, enggak, dari dulu saya juga dibesarkan seperti itu. Sekarang saya membesarkan anak saya seperti itu. Saudara, jangan-jangan memang kita nggak pernah baca firman Tuhan, jadi kita nggak tahu standar yang benar itu apa. Ketika kita bikin pembukuan ganda atau kita ngomong Indonesia, nggak bisa kalau nggak korupsi, nggak bisa kalau nggak bikin double book. Saudara, itu sulit ya di Indonesia ya, saya ngerti bagi para pengusaha. Tapi ketika kita tetap melakukan dan ada suara hati di dalam diri kita yang berkata, itu salah, itu salah. Bukankah seharusnya begitu? Walaupun kita terpaksa melakukan. Kita membenarkan diri, tapi kita tahu itu salah. Karena kita tahu firman Tuhan bilang itu salah. Dan Tuhan juga bilang, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan yang kedua, Bapak Saudara, jadi penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Ada satu film, tahun 2007, Evan Almighty. Kita lihat deh ya. Ini klipnya, potongannya sedikit. Ini bagian yang menarik sekali Bapak Saudara. Bagaimana Tuhan memurnikan kita bukan hanya dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan penting dan ada hal lain juga yang penting. Boleh tolong dibantu? Oh, excuse me, can I get a refill, please? Coming right up. Excuse me, are you all right? Yeah. No, it's a long story. Well, I like stories. I'm considered a bit of a storyteller myself. My husband, have you heard of New York's Noah? The guy who's building the ark. Boleh pause That's sebentar? him. I love that Boleh story. di-pause sebentar? Noah in the ark? Saudara, saya cerita sedikit latar belakangnya, Bapak Ibu ntar bingung ya. Jadi ada seorang anggota Kongres di Amerika Serikat. Dia baru dudukin jabatan itu. Kemudian ceritanya dia pindah ke negara bagian yang lain, ke Washington, dari Buffalo pindah ke Washington. Lalu kemudian tiba-tiba, ini film fiksi. Tiba-tiba Tuhan, ini yang baju putih ini, Morgan Freeman, suruh si anggota Kongres ini namanya Evan Baxter untuk bikin Noah's Ark, Bahtera Nuh, di tengah kota di tahun 2006. Saudara, istrinya nggak bisa ngerti, anak-anaknya nggak bisa ngerti, akhirnya tinggalin dia. Nah, istri ini sekarang sedang bergumul. Kok ada? Apa iya Tuhan berbicara langsung dan kemudian harus bikin Bahtera Nuh dengan segala perkakas yang kuno, lalu kemudian dia juga tiba-tiba Tuhan panjangin rambutnya jadi warna putih, jenggotan, kumisan, terus bajunya juga baju zaman dulu. Sesuatu yang sangat aneh sekali. Saya bayangin ya, kalau firman Tuhan datang kepada kita seperti itu, kita pasti dianggap orang gila. Nah, ini inti cerita filmnya begitu. Nah, ini istrinya lagi galau sekali nih. Lalu dia ketemu dengan Tuhan yang menyamar sebagai pelayan di satu kafe atau restoran. Silakan dilanjutkan. I think it's about God's wrath and anger. They love it when God gets angry. What is the story about then, the Ark? Well, I think it's a love story about believing in each other. You know, the animals showed up in pairs. You know, they stood by each other, side by side, just like Noah and his family. Everybody entered the ark side by side. But my husband says God told him to do it. What do you do with that? Sounds like an opportunity. Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? Jika kita berdoa minta kesabaran, If they prayed for courage, does God give them courage, or does he give them opportunities to be atau courageous? kesempatan untuk menjadi orang sabar. If someone prayed for the family to be closer,
Do you think God zaps them with warm, fuzzy feelings? Or does he give them opportunities to love each other? Well, I gotta run. A lot of people to serve. Enjoy. So jika kita berdoa, minta kesabaran, Tuhan gak tiba-tiba bikin kita jadi orang yang sabar. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk membuat kita menjadi orang yang sabar. Termasuk mengirimkan orang-orang yang sulit. Saudara, ini foto keluarga saya baru, papa saya baru ulang tahun tanggal 22 Februari kemarin. Saudara, ya ini anak-anak saya ya, sebagian bapak ibu saudara tahu. Sudah sebesar ini, setinggi itu. Saudara, dalam pernikahan saya, dari 2008 sampai 2015 pelayanan di sini, kemudian kami berangkat ke Saat. Mestinya saya udah dipesan-pesan sama istri, nggak usah cerita-cerita lagi pengalaman pribadi. Tapi saya pikir, sayang, saya nggak tahu ada kesempatan kapan lagi bisa sharing di sini, Bapak Ibu Saudara. 2015 saya berangkat bulan Juli sama istri. Bulan Desember, istri saya minta cerai. Setelah 2 kali sebelumnya dia bilang, saya mau pulang Jakarta, saya nggak tahan tinggal sama kamu. Kali ketiga bulan Desember, waktu itu ada Yoyo. Untung ada Yoyo, saya minta, yuk tolong bawa anak-anak. Saya nggak mau lihat anak-anak saya lihat, saya tengkar sama istri. Dia bilang sama saya, kita cerai aja. Saudara, itu titik terendah dalam hidup saya. Tapi entah bagaimana ya, saya waktu itu udah bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, saya juga udah capek sama diri saya, bukan sama istri. Saya udah capek sama istri saya. Saudara, tapi setelah itu Tuhan bekerja begitu hebat ya. Saya jadi dikirim ke Malang sama Tuhan, bukan untuk gelar S2-nya, tapi kurikulum hidup. Pelayanan di gereja kan sibuk, pagi, siang, sore, malam gitu kadang-kadang. Tapi di sana kan 24 jam, setiap hari ketemu. Terbongkarlah kejelekan-kejelekan saya. Nah, buat saya menghadapi Marlina juga tidak mudah. Saya dapat istilah yang menarik dari seorang teman ketika saya komplain soal Marlina, soal istri saya. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Aduh, istri lu tuh lagi bermazmur katanya. Kan orang bermazmur kan dengan jujur berkeluh kesah ya. Cuma saya nggak ngerti, sebelum ini orang komplain dulu begitu. Padahal komplainnya juga komplain tentang saya yang memang benar. Setelah saya konseling, iya ya pantas dia komplain ya. Dan sepanjang hidup saya sampai hari ini, anak saya yang pertama, itu yang laki-laki. Sudah Tuhan utus dia dalam hidup saya sebagai seorang nabi. Yang satu pemazmur, yang satu nabi. Kenapa nabi? Saudara Kif itu mirip sama istri saya, orangnya ekstrovert, butuh orang. Ya ceria lah, saya suka ketenangan. Jangan ganggu saya kalau saya lagi baca buku atau apa gitu, saya butuh ketenangan. Saya setengah mati ngadepin anak saya, bukan salah dia. Tapi Tuhan utus dia menjadi nabi untuk membongkar siapa saya. Sampai hari ini, sekarang kelas 9, lagi masa-masa setengah mati Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah Tuhan kirim orang-orang sulit untuk membongkar siapa saya? Kalau semuanya baik-baik aja, cocok sama saya, sesuai dengan selera saya. Sudah kita semua gak ada yang tahu siapa diri kita sebenarnya, bukan? Dan Tuhan pakai itu semua untuk memurnikan kita. Susahnya setengah mati, sampai hampir cerai. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, gak mungkin lah saya berdiri sekarang di sini. Mau ngomong apa tentang kasih? Cerai mau ngomong apa? Saudara, bagi saya, Tuhan di dalam hikmat bijaksananya, dia tahu cara yang terbaik bagi kita. Bahkan kalau itu menyakitkan sedemikian rupa. Orang-orang di sekitar kita, itu seperti yang dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau bukan keluarga kita, bersyukur ya, GKI sekarang terus bergerak pemuritan melalui kelompok kecil. Kita butuh komunitas. Saudara, saya bisa bertahan di dalam pernikahan juga salah satunya seorang sahabat rohani. Yang tadi saya ceritakan, saya komplain. Dia mengatakan, istri lu lagi bermazmur bro, katanya dia bilang begitu. Sebelumnya dia bilang begini sama saya. Setelah berkali-kali ngobrol tentang kondisi dengan istri saya,
Bapak Saudara, satu kali akhirnya dia memberanikan diri. Dan dengan hati-hati dia pegang tangan saya. Laki-laki sama laki-laki ini ya. Dia pegang tangan saya. Awkward banget rasanya. Tapi saya ingat, saya tahu dia pegang tangan saya karena dia benar-benar mau jaga perasaan saya. Dia bilang begini sama saya. Sorry ya bro ya. Masalahnya tuh elu. Bukan istri lu, masalahnya elu. Sudah saya kaget langsung. Gua hamba Tuhan. Oh, gengsinya, soknya begitu, jadi hamba Tuhan. Emang sempurna. Wah, saya bersyukur ada orang yang sebenarnya kan itu seperti Daud dan Nathan. Nathan dengan keras mengatakan, kamulah orangnya. Ini masih dengan sangat lembut. Sorry bro, lu masalahnya. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Sakit memang, tapi kita butuh orang-orang seperti itu. Saudara, kita makin tambah umur, kita makin punya gengsi. Kita makin sulit menemukan orang-orang yang berani ngomong sama kita. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang, menemukan orang-orang itu, mau kapan lagi? Saya bersyukur untuk sahabat rohani. Saudara, seorang reolog mengatakan begini, Samuel Rutherford, dia bilang, kita seharusnya mengucap syukur kepada Allah untuk palu, pahat, dan tungku perapian. Karena palu melunakkan kita, pahat membentuk kita, dan api menyelaraskan kita dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Kami rindu walaupun sangat sakit, sangat sulit Tuhan. Tapi sebelum kedatangan Kristus kedua kali kami ingin dimurnikan oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kami ketika memurnikan kami. Bahkan Tuhan juga memberikan kekuatan dengan penyertaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Dengan iman, kami akan menjalani prosesnya bersama dengan Tuhan dan di dalam komunitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.